Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo. Dan kali ini kita mau membahas topik yang sedang meresahkan masyarakat, ya, membuat marah publik, apalagi kalau bukan soal penistaan agama yang dilakukan oleh MKC. Seperti apa ulasannya? Tonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja. Buat yang belum tahu siapa MKC ini YouTuber. Dan dia YouTuber aktif. Sudah 1 tahun mengudara dan isi kontennya semuanya menghina Islam. Ya, menjelek-jelekan Islam. Terus-terusan dia memprovokasi umat Islam. Dan bukan kali ini saja. Sudah 6 bulan yang lalu, PWNU membuat laporan penistaan agama kepada MKC ini. Tapi kita tahu kasusnya jalan di tempat, ya. Sampai hari ini dia terus memprovokasi. Dia menghina Nabi kita, dia menghina Islam, dia menghina simbol-simbol Islam, dia menghina syiar-syiar Islam, dia merubah salam, dia merubah kalimat tahlil, kalimat tahmid. Ya, kita tahu kasus-kasus penistaan agama ini mulai marak, ya, mulai marak. Kenapa? Ya karena begitu. Kasus Zhang sudah 6 bulan belum ada kejelasan, ya. Umat sudah menuntut, MUI sudah membuatkan fatwa, ya. NU Muhammadiyah juga sudah mendesak kepolisian untuk menangkap Zhang. Tapi apa yang kita tahu, sampai hari ini si Zhang belum juga ditangkap. Si Kece ini, ya, Kecebong, ya, karena saking dia agresifnya menghina Islam, netizen membuat riset kecil-kecilan, ya, penyelidikan kecil, ya, bahwa yang bersangkutan itu ada di Bali, ya, berdasarkan, ya, video yang dia unggah, ya, didapati ada mobil yang berplat DK, ya, kemungkinan dia ada di Bali dan mungkin dia juga masih di Bali, ya. Sejak diperketat PSBB ini tidak mudah untuk keluar daerah, ya, persyaratannya rumit. Anda harus sudah divaksin, ya, di PCR pula, kemudian juga harus menunjukkan surat-surat tertentu, ya. Nah, ini saya pikir kepolisian bisa dengan cepat, ya, bertindak, karena ini sangat meresahkan. Bukan hanya meresahkan umat Islam, ya, sebagai korban, tapi juga meresahkan saudara-saudara kita umat Nasrani. Mereka menjadi tersudutkan, ya. Mereka merasa jadi tidak aman. Apalagi kita tahu banyak sekali, ya, peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu yang terkait dengan, ya, kerusuhan antar umat beragama. Dan ini harusnya menjadi perhatian, ya, aparat untuk bertindak cepat, ya. Kenapa kemudian oposisi ini mudah sekali dilacak, ya? Padahal mereka anonim, ya. Namanya anonim pasti dia sudah sangat bersiap, ya. Dia pasti tidak pernah menunjukkan wajah, tidak menunjukkan identitas, ya, bersembunyi, ya, memakai VPN. Ini masih bisa dilacak dan ditangkap, ya. Kenapa kemudian penista agama ini lambat sekali, ya? Kemudian ada lagi pernyataan Cebong yang membanding-bandingkan MKC ini dengan Ustadz Abdul Somad, ya. Ini lebih ngaco lagi. MKC ini jelas-jelas dia memprovokasi, ya, memprovokasi, karena yang dia bahas itu bukan kitabnya sendiri. Yang dibahas adalah Al-Quran, yang dibahas adalah Al-Hadis, ya. Yang dirubah-rubah itu syiar Islam, yang dihina itu adalah Nabi Muhammad, ya. Sedangkan Ustadz Abdul Somad dia mengkaji kitabnya sendiri. Memang dalam Al-Quran membahas Trinitas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Itu ada di dalam Al-Quran. Dan ketika dia mengatakan itu di depan umatnya sendiri, itu bukan provokasi, ya, memang dibahas di dalam Islam, ya. Kemudian Islam membahas tentang penyaliban, ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu, ya. Tidaklah Nabi Isa itu disalib,
tidaklah Nabi saya dibunuh, melainkan dia diserupakan ya, dengan orang lain. Ya, itu juga pembelaan Islam di dalam Al-Quran soal penyaliban Nabi Isa. Itu ada, ya, dan itu tidak memprovokasi siapa-siapa. Itu adalah ajaran Islam untuk umat Islam, dan dia sampaikan kepada umat Islam. Ya nggak bisa dong disama-samain. Bahkan dalam Islam itu dilarang kita menghina sesembahan lain, Tuhan agama lain. Kenapa? Karena ketika kita menghina Tuhan agama lain, orang lain akan menghina Tuhan kita. Ya. Nah, itu ajaran Islam. Ya, sedangkan MKC ini mengkaji Islam untuk menjelek-jelekan, untuk memfitnah, untuk mengkaburkan fakta. Bahkan penjajah saja, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, tidak pernah menyinggung-nyinggung keyakinan umat. Nggak berani dia nyenggol. Sedikit aja nyenggol, dia nggak berani. Ya, kenapa dia bisa lama menjajah? Ya karena dia menjaga itu. Ya, dia meriset bahwa ini adalah area yang sensitif. Bahkan pernah terjadi ya saat itu Cokro Aminoto memimpin ya demo besar atas pembuatan karikatur Nabi. Nah, ini jangan sampai kita sudah 73 tahun merdeka, kemudian nanti ada perang saudara hanya karena ya permasalahan kecil ini tidak diselesaikan. Jadi aparat harus bekerja ekstra untuk menangkap MKC bagaimanapun caranya ya, agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, assalamualaikum.